Hai, perkenalkan nama saya Yohanes Usin dengan NIM 24010404014. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang inventarisasi vertebrata endemik di NTT. Yang melatar belakangi dari materi ini, di mana endemik adalah keberadaan satu jenis yang keberadaannya terbatas hanya pada suatu tempat atau daerah tertentu saja. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi, khususnya pada fauna vertebrata. Letak geografis NTT yang berada di kawasan Valsea menjadikannya zona peralihan antara fauna Asia dan Australia. Kondisi ini menyebabkan munculnya banyak spesies endemik, yaitu spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dijumpai di tempat lain atau di dunia. Spesies pertama yang kami temukan yaitu komodo. Komodo atau dengan nama latin Varanus komodoensis adalah spesies luar biasa yang telah berhasil bertahan hidup melampaui rentan waktu yang sangat panjang semenjak jutaan tahun silam. Komodo adalah salah satu hewan endemik Indonesia karena populasinya hanya terdapat di satu wilayah saja, yakni di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Populasinya yang terbatas menyebabkan komodo saat ini menjadi salah satu satwa langka yang dilindungi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri umum pada komodo. Ciri umum yang pertama itu termaksud hewan vertebrata dari kelas reptilia. Yang kedua merupakan kadal terbesar di dunia dengan panjang mencapai kurang lebih 3 meter. Yang ketiga bersifat ektoterm atau berdarah dingin. Yang keempat memiliki kulit kering yang ditutupi sisi keras. Yang kelima bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam hidup di daerah savana dan hutan kering Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketujuh bersifat karnivora atau pemakan daging. Yang berikutnya ada ciri khusus pada komodo. Ciri khusus yang pertama itu memiliki lidah bercabang untuk mendeteksi bau dan keberadaan mangsa. Yang kedua dilengkapi organ Jacobson yang membantu mengenali rangsangan kimia. Yang ketiga memiliki lensa racun pada rahang bawah yang membantu melumpuhkan mangsa. Yang keempat mampu berburu dengan cara menyergap. Yang kelima memiliki penciuman yang sangat tajam hingga beberapa kilometer. Dan yang terakhir dapat berkembang biak secara partenogenesis pada kondisi tertentu. Struktur dan fungsi dari komodo. Yang pertama, kulit bersisik melindungi tubuh dan mengurangi kehilangan air. Yang kedua, lidah bercabang mendeteksi bau dan arah mangsa. Yang ketiga, gigi tajam dan melengkung merobek daging mangsa. Yang keempat, kaki cakar kuat berjalan menggali dan menangkap mangsa. Yang berikut, ekor panjang menjaga keseimbangan dan pertahanan diri. Dan yang terakhir, mata membantu melihat gerakan mangsa. Jadi yang berikut kita masuk ke sistem organ. Sistem pencernaan komodo berkembang baik untuk mencerna daging. Sistem pernapasan menggunakan paru-paru. Sistem peredaran darah bersifat tertutup dengan jantung 3 ruang, 2 atrium dan 1 ventrikel tidak sempurna. Sistem ekskresi menggunakan ginjal. Sistem reproduksi bersifat ovipar, bahkan dapat terjadi partenogenesis pada kondisi tertentu. Sistem saraf dan indera berkembang baik untuk mendukung aktivitas berburu. Yang pertama, Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, kelas reptil, ordo Squamata, famili Varanida, genus Varanus, spesies Varanus komodoensis. Selanjutnya, inventarisasi vertebrata endemik NTT, yaitu kura-kura leher ular rote atau Chelonida mercodi. Kura-kura leher rote merupakan salah satu endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, pulau paling selatan Indonesia. Bentuk leher dan kepalanya yang menyerupai ular merupakan keunikan dari satwa ini. Keunikan dan kelangkaannya merupakan daya tarik yang bisa dijadikan sebagai objek ekowisata. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mariana Malamayan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ciri umum dari kura-kura leher ular.
Yang pertama di sini termasuk hewan vertebrata dari kelas reptilia, dan yang kedua merupakan kura-kura air tawar yang hidup di rawa, danau, dan perairan dangkal. Yang ketiga bersifat ektoterm atau berdarah dingin. Yang keempat, tubuh dilindungi oleh karapas atau tempurung atas dan plastron atau tempurung bawah. Dan yang kelima, bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam, aktif mencari makan di lingkungan perairan. Dan yang ketujuh, bersifat karnivora atau omnivora. Selanjutnya, ciri khusus dari kura-kura leher ular. Yang pertama di sini memiliki leher yang sangat panjang menyerupai ular. Yang kedua, leher tidak dapat ditarik ke dalam tempurung tetapi dilipat ke samping. Yang ketiga, memiliki kepala kecil dengan moncongnya runcing. Yang keempat, mampu menangkap mangsa dengan cepat menggunakan gerakan lehernya. Yang kelima, beradaptasi dengan habitat yang memiliki ketersediaan air terbatas. Dan yang keenam, merupakan salah satu kura-kura paling langka di dunia. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, yang berikutnya itu adalah struktur dan fungsi tubuh. Yang pertama, struktur dan fungsi itu karapas tempurung atas melindungi tubuh dari serangan predator. Yang kedua, plastron atau tempurung bawah melindungi tubuh bagian bawah. Yang ketiga itu leher panjang untuk membantu menangkap mangsa di dalam air. Yang keempat itu kepala dan moncong runcing memudahkan mencari dan menangkap makanan. Yang kelima itu kaki berselaput membantu berenang dan bergerak di perairan berlumpur. Dan yang terakhir itu paru-paru yang berfungsi dalam proses pertukaran gas. Dan yang berikutnya itu sistem organ. Sistem organ, kura-kura leher ular rote memiliki sistem organ yang berkembang sesuai dengan habitat perairannya. Sistem pencernaannya terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka yang berfungsi mencerna makanan berupa ikan kecil, serangga, air, udang, dan hewan air lainnya. Sistem pernapasan menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Sistem peredaran darah bersifat tertutup dengan jantung 3 ruang yang terdiri atas 2 atrium dan 1 ventrikel. Sistem ekskresinya sendiri menggunakan ginjal yang berfungsi untuk menyaring zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sistem reproduksinya bersifat ovipar atau bertelur dengan telur yang diletakkan di dataran. Sistem saraf dan alat inderanya membantu mendeteksi mangsa, mengenal lingkungan, dan menghindari ancaman dari predator. Yang berikut kita masuk ke klasifikasi kura-kura leher ular. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Reptilia, Ordom Testudines, famili Celidae, genus Celodina, spesies Celodina mccordi. Baik, jadi di sini dapat kami simpulkan bahwa inventarisasi vertebrata endemik di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi akibat isolasi geografis dan kondisi lingkungan yang khas. Spesies seperti komodo dan kura-kura leher ular memperlihatkan ciri umum vertebrata, namun memiliki ciri khusus, struktur, dan fungsi tubuh yang berbeda sesuai dengan habitatnya masing-masing. Komodo beradaptasi sebagai predator darat di savana, kura-kura leher ular pada lingkungan perairan tawar. Sistem organ kedua spesies tersebut mendukung kelangsungan hidup sesuai lingkungan. Dengan demikian, pemahaman tentang inventarisasi, ciri, sistem, dan sistematik vertebrata endemik sangat penting sebagai dasar dalam upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di NTT.